Tersangka kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Halo Bapak, pagi Pak. Uangnya gimana Pak? Enak Pak? Gimana Pak? Para tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 3 Sabtu dini hari usai menjalani pemeriksaan. Para tersangka bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Pak, ngomong aja Pak. Pak, udah Pak ngomong aja Pak. Pak, 850 juta tuh cuma yang ini doang. Pak. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini KPK mengamankan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Heri Supriyono angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info belum sih Pak, berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. 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 Ada 3 orang dari PN Depok itu. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menjaga kekayaan Indonesia termasuk memberantas korupsi. Meski berantas korupsi tidak mudah, Prabowo menegaskan tidak akan mundur untuk menegakkan hukum. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada bangsa Indonesia kekayaan yang luar biasa. Setelah saya dilantik jadi presiden, saya mempelajari data-data, fakta-fakta luar biasa kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mensrea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Ada blocking Mas, boleh ditutup. Maju lagi Mas. Iya. Di tengah aja. Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mensrea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama yang dinilai pelapor dapat membuat gaduh serta menimbulkan perpecahan. Termasuk dari dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di Mensrea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mensrea. Itu seperti apa?
Ya, saya tadi menjalani prosesnya. Saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Dalam keterangannya, penasihat hukum Panji, Haris Azhar menyebut petugas menunjukkan potongan video Panji dalam mens rea saat pemeriksaan untuk menyelidiki terkait laporan yang diajukan kepada Panji. Ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan mens rea. Dalam kasus ini, petugas akan terus mendalami sejumlah hal terkait laporan terhadap Panji Pragiwaksono. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap satu orang yang merupakan pembuka acara mens rea. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Putusnya jembatan penghubung satu-satunya antar desa memaksa warga dan pelajar di Kabupaten Biren, Aceh harus menyeberangi sungai menggunakan rakit darurat. Hingga kini jembatan tersebut masih belum diperbaiki. Pemandangan ini merupakan rutinitas sehari-hari warga Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, Aceh. Sejak jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir bandang pada November 2025 lalu, warga terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai Pantelong. Kondisi ini sangat memberatkan warga, terutama para pelajar. Selain berbahaya untuk menyeberang, warga harus membayar biaya tambahan sebesar Rp10.000 bagi masyarakat umum dan Rp5.000 bagi pelajar. Beban tersebut dirasa berat bagi siswa yang setiap hari harus melintasi sungai demi bersekolah. Inilah kegiatan kami setiap pagi, Pak. Pulang pergi, naik ketek. Kalau jauh? Jauh. Lewat Awi Getah sana, mutar, keluarnya lewat kampus Al-Muslim. Warga desa Kubu dan Pantelong berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk membangun jembatan penghubung yang menjadi akses utama mereka. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Tersangka kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Halo Bapak, pagi Pak. Uangnya gimana Pak? Enak Pak? Gimana Pak? Para tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 3 Sabtu dini hari usai menjalani pemeriksaan. Para tersangka bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Pak, ngomong aja Pak. Pak, udah Pak, ngomong aja Pak. Pak, 850 juta tuh cuma yang ini doang Pak. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini KPK mengamankan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, PH di sini ya, seperti itu.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Heri Supriyono angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info belum sih Pak berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. 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 Ada 3 orang dari PN Depok itu. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.